Pemirsa, hari ini saya akan membahas beberapa kesalahpahaman tentang seks. Kesalahpahaman yang benar-benar bisa membuat orang stres dan ketakutan. Saya rasa sudah saatnya kita meluruskan pemahaman-pemahaman ini dan keluar dari kesalahpahaman tersebut. Kalau tidak, hal-hal ini akan sangat menggerogoti kalian. Misalnya, isu pertama yang ingin saya bahas adalah masturbasi atau onani. Banyak orang berpikir bahwa masturbasi akan menyebabkan berbagai macam pelemahan seksual di kemudian hari. Benarkah itu akan terjadi? Saya tahu, sebagian besar dari kalian yang menonton ini mungkin berpikir, saya kan pernah masturbasi. Jadi mungkin masalah yang saya alami sekarang, baik itu masalah mental atau fisik, mungkin saja disebabkan oleh masturbasi. Jika seseorang memiliki penyakit apapun, mereka sering mengaitkannya dengan hal ini. Bahkan jika seseorang benar-benar sehat, tetap saja banyak yang merasa takut dalam hati karena pernah masturbasi. Mereka khawatir, mungkin karena ini kemampuan seksual saya menurun atau bisa saja menurun, atau saya bisa mengalami masalah apapun. Saya akan memberikan penjelasan ilmiah. Masturbasi tidak akan menyebabkan kelemahan seksual apapun pada diri Anda. Ini adalah fakta ilmiah. Berdasarkan penelitian. Berdasarkan riset. Banyak orang berpikir bahwa masturbasi akan mengubah bentuk atau ukuran penis, atau bentuk dan ukuran penis akan berubah. Kita sering mendengar dari teman-teman, atau ada yang bilang, sperma itu sangat berharga. Dan kalau kita menghabiskannya seperti ini, pasti akan menyebabkan kelemahan seksual, bahkan ukuran dan bentuk penis juga akan berubah. Lalu, apa kata sains? Sains mengatakan, tidak ada kemungkinan atau hubungan sama sekali antara masturbasi dengan perubahan ukuran atau bentuk penis. Apakah masturbasi akan membuat Anda mengalami ejakulasi dini? Apakah masturbasi akan menyebabkan masalah ereksi pada penis Anda, atau membuat penis Anda cepat kehilangan ereksi? Pasti hal ini sering terlintas di pikiran Anda. Apa kata sains tentang hal ini? Sains mengatakan, tidak ada hubungan antara masturbasi dengan ejakulasi dini, atau antara masturbasi dengan masalah ereksi atau kehilangan ereksi dengan cepat. Jadi, saya katakan bahwa tidak ada kaitan antara masturbasi dan masalah-masalah tersebut. Tapi, setelah saya bilang seperti itu, bukan berarti semua orang langsung bersemangat melakukan hal ini tanpa batas. Itu juga tidak benar, kan? Karena kita tahu, apa yang dikatakan agama, dalam semua agama, sebenarnya ada beberapa aturan atau larangan terkait hal ini. Jadi, kalau kita mengikuti ajaran agama, apa ruginya? Tidak ada ruginya, kan? Jadi, kalau kita mengikuti ajaran agama ini, menurut saya kebiasaan ini setidaknya akan berkurang. Namun, yang sering terjadi ketika seseorang sering melakukan masturbasi adalah, ada orang yang jadi terlalu terbiasa dengan masturbasi sampai-sampai pada suatu saat dia tidak lagi merasakan ketertarikan pada pasangannya. Banyak orang yang lebih memilih masturbasi. Tapi, mereka tidak suka mendekati pasangannya. Mereka tidak suka melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Nah, saat itulah kita bilang, itu adalah masalah besar. Jadi, kalau dipikir dari sisi itu, masturbasi punya sisi negatif, dan dari sudut pandang itu, sebaiknya dilakukan secara wajar. Satu hal lagi, tentang mimpi basah. Siapa sih yang belum pernah mengalaminya? Hampir semua orang pernah mengalaminya, setidaknya sekali. Kenapa mimpi basah itu terjadi? Dan ketika mengalami mimpi basah, banyak orang berpikir, karena semua sperma saya keluar seperti ini, tubuh saya jadi rusak, penis saya jadi lemah, saya mengalami berbagai macam masalah, saya jadi lemas, saya jadi capek, saya. Berbagai pikiran seperti tidak sekuat dulu dan lain-lain mulai muncul di kepala. Sebenarnya, apakah mimpi basah itu memang seperti itu? Apa kata sains? Ketika masa pubertas dimulai, tubuh manusia mulai memproduksi sperma di testis. Produksi sperma ini dipicu oleh pengaruh hormon tertentu. Dan ketika sperma mulai diproduksi, apa yang terjadi? Seperti tangki air yang diisi dari bawah dengan pompa, apa yang akan terjadi? Kalau di rumah tidak ada yang menggunakan air dari tangki, apa yang terjadi? Kalau Anda lupa mematikan pompa pada waktunya, apa yang akan terjadi? Air di tangki bagian atas akan meluap dan tumpah keluar, bukan? Begitu juga, jika Anda adalah seorang pria muda yang baru memasuki masa pubertas atau remaja, tubuh Anda sudah mulai memproduksi sperma. Dia juga tidak menghabiskan spermanya dengan cara lain. Dia belum menikah. Mungkin dia juga tidak sering melakukan masturbasi. Lalu, apa yang akan terjadi dengan spermanya? Jika terus menumpuk di dalam tubuh, lama-lama bisa menimbulkan masalah. Karena itu, secara otomatis, akan muncul beberapa perubahan mental dan fisik, perubahan psikologis dan fisik, seperti munculnya berbagai fantasi seksual, gairah, dan hasrat dalam pikiran. Ketika hal-hal seperti itu mulai muncul, itu sangat alami dan sangat normal. Seringkali, hal-hal tersebut tercermin dalam mimpi, dan ketika tercermin, seringkali terjadi ejakulasi dalam mimpi yang penuh gairah itu.
Ini akan terjadi jika Anda tidak mengeluarkan sperma Anda dengan cara lain. Inilah cara terjadinya mimpi basah. Dan tentang mimpi basah ini, banyak orang yang memiliki kesalahpahaman bahwa tubuh dan pikiran mereka menjadi rusak. Semuanya hancur. Mulai dari kekuatan seksual hingga semua kekuatan fisik dan kemampuan tubuh. Semuanya hilang. Sebenarnya tidak demikian. Hal-hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan mimpi basah. Jika Anda mengalami penyakit atau kelemahan mental, itu pasti disebabkan oleh hal lain. Kepercayaan yang salah ini membuat Anda menjadi lemah secara mental. Karena kepercayaan yang keliru ini, Anda menjadi semakin lemah hingga akhirnya Anda merasa hancur. Sekarang Anda merasa hancur. Seringkali Anda merasa tidak mampu menahan tekanan. Jadi, inilah dua kesalahpahaman yang sangat umum, kesalahpahaman tentang seksualitas. Banyak orang juga mengatakan bahwa mereka mengalami berbagai macam kesalahpahaman, seperti penis yang menggantung. Ada juga yang bilang penis mereka semakin kecil dari hari ke hari, padahal sebenarnya tidak pernah menjadi lebih kecil. Dan Anda pasti tahu bahwa ukurannya kadang besar, kadang kecil. Ada penjelasan ilmiah dan biologis untuk hal ini. Sangat normal dan alami, dan tidak pernah secara permanen atau tidak bisa kembali menjadi kecil. Banyak orang datang ke klinik kami dengan kepercayaan yang salah seperti ini. Kami sudah berulang kali menjelaskan kepada mereka, memberikan berbagai referensi ilmiah, tapi tetap saja mereka tidak bisa menerima penjelasan itu. Hari ini saya membicarakan hal ini secara terbuka di media. Agar Anda bisa memahami bahwa jika hal-hal yang saya katakan ini tidak benar, atau jika memang tidak ada artikel ilmiah atau referensi ilmiah tentang hal ini, maka saya tidak akan membicarakannya di depan umum seperti ini. Dan banyak orang licik memanfaatkan hal-hal ini, sehingga ketika Anda merasa lemah, mereka akan mengatakan bahwa Anda menjadi lemah karena alasan tersebut. Ketika Anda berbicara kepada seseorang yang membutuhkan, bisa jadi itu adalah dukun terdekat, tabib lokal, atau siapapun, mereka akan menawarkan berbagai macam minyak, berbagai macam pijatan, dan banyak hal lainnya. Mereka akan bilang, gunakan ini, beli ini akan bermanfaat, lakukan ini, lakukan itu. Padahal, justru bisa terjadi sebaliknya dari yang diharapkan. Kemampuan hormon testosteron Anda bisa menurun, bahkan produksi hormon juga bisa berkurang. Justru kemampuan Anda bisa semakin menurun. Jadi, hal-hal seperti ini malah menimbulkan berbagai macam komplikasi. Ini menyebabkan penurunan dalam hubungan seksual dan menimbulkan kegelisahan serta ketidaktenangan di berbagai aspek. Menurut saya, jika kesalahpahaman seperti ini tidak dihilangkan, masalahnya akan terus berlanjut. Kalian tidak akan berjalan di jalan yang benar dan pikiran-pikiran seperti ini akan terus menggerogoti kalian. Dan seiring waktu, kondisi kalian justru akan semakin memburuk. Saya masih ingin mengatakan bahwa setelah menonton video ini, semoga harapan baru tumbuh di hati kalian. Semoga kalian mendapatkan kembali kekuatan mental. Itulah yang saya inginkan, dan semoga kalian bisa kembali menjalani hidup yang indah dan sehat lagi. Saya berharap kekhawatiran yang tidak perlu dan pikiran negatif seperti ini tidak akan pernah bisa menggerogoti kalian. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan menjalani hidup yang indah. Terima kasih.